Lu menghasut warga gimana, Marno? Kok menghasut warga melarang cari makan gitu? Emang yang perlu makan ini, orang lain sana nggak perlu cari makan? Apa mas? Kau menghasut orang lain, lu nggak boleh cari makan di sini. Emang kampung mana? Siapa yang menghasut? Kamu menghasut kemana-mana, kamu seluruh. Emang lurah siapa? Raja di sini. Saya nggak menghasut. Kamu menghasut warga di sini. Bahwa kamu larang cari makan, ha? Kamu ngadu kemana-mana. Kamu lah udah dilapor ke pengadilan, kamu masih ngayel. Kamu jagoan di sini. Kamu tak perlu makan, ya? Perut kamu tak perlu makan, keluargamu tak perlu makan. Para pesen nggak perlu cari makan. Kampung sana kalau mikir rusuh, jangan di kampung orang kamu jagoan. Kronologisnya kan Pak Bitner selaku penggugat itu merasa dagangannya tidak laku karena kehadiran kawan-kawan pedagang sayur yang berjualan dengan sepeda motor dan dengan mobil pickup. Nah, kemudian karena merasa dagangan tidak laku, Pak Bitner kemudian menggugat karena menganggap tindakan kawan-kawan yang berjualan di dekat kedainya atau tokonya itu mengurangi omset yang bersangkutan. Nah, kemudian Pak Bitner sudah melapor ke desa segala macam, sudah ada kesepakatan, tapi belum sesuai dengan yang diharapkan. Sampai akhirnya Pak Bitner menggugat pedagang sayur itu ke pengadilan negeri Medan. Kita kemudian memediasi supaya mereka bisa berdamai dan akhirnya Pak Bitner sepakat untuk mencabut gugatan tersebut dan perkara sudah tidak selesai karena sudah dibuat penetapan pencabutan oleh majelis hakim tadi. Bitner kemudian menggugat pedagang etek karena keberadaan mereka mengurangi omsetnya berjualan. Didi mengaku pengadilan tidak bisa menolak laporan warga seperti Bitner Sianturi selaku warga pencari keadilan. PN akan melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan dan jika permasalahan bisa diselesaikan secara mediasi, PN tidak akan menggelar sidang. Menurutnya permasalahan gugatan dari pemilik usaha yang tidak laku seperti milik Bitner merupakan domain dari pemerintah daerah untuk mencegah kasus yang dihadapi tukang sayur etek tidak terulang perkaranya. Berhasil memediasi perkara Pak Bitner Sianturi melawan pedagang sayur keliling di Kabupaten Magetan. Nah, dalam perdamaian yang mereka sepakati itu, penggugat mencabut gugatan yang sudah dimasukkan ke pengadilan dan kemudian sudah saling bermaaf-maafan antara penggugat dan para tergugat. Kemudian kesepakatan perdamaian itu sudah disampaikan ke majelis hakim dan mereka sepakat tadi untuk mencabut gugatan dan pengadilan mengeluarkan penetapan pencabutan gugatan. Ya, yang lagi viral ini Bang ya. Ini gimana Bang ceritanya kok bisa seheboh itu gimana Bang? Terima kasih sudah mampir di rumah kami yang sederhana ini ya. Seperti inilah kami adanya, yang jelas sampai spiral itu sebenarnya saya juga tidak pernah membayangkan karena awalnya itu saya memang niatnya itu hanya untuk mencari keadilan saja sebenarnya. Keadilan atas usaha istri saya itu yang lebih dari 5 tahun itu merasa tidak mendapat perhatian lah, awalnya seperti itu. Kemudian prosesnya sih agak panjang ya dari tahun 2019, 2022 sampai 2024 kan ada beberapa fase tahapan yang sudah saya lalui sebenarnya. Pada puncaknya itu kan 26 Januari itu kan saya membuat video itu. Berarti udah lama itu Bang ya? Memang perseteruan antara Bang Bitner sama para pedagang sayur. Dua orang ya? Ya. Itu udah lama, udah 2022 ya berarti ya? Dari 2020 saya disampaikan sebenarnya sama kepala desa, nanti setelah dilantik minta atensi gitu ya. Jadi artinya 2022 itu kan permintaan mediasi untuk dipertemukan antara saya dengan dua pedagang ini dengan warga Pesu yang punya usaha juga toko merancangan atau toko kelontong plus sayuran waktu itu. Jadi karena saya merasa tidak terdengar suara saya juga pernah surat ke anggota dewan, bahkan ketua dewan saat itu, tapi kan kurang respect, termasuk waktu itu dinas pemberdayaan masyarakat desa waktu itu ya saya sampaikan, artinya tidak tersalurkan keluhan saya. Akhirnya 26 Januari saya membuat video yang sebenarnya saya sampaikan itu hanya ke beberapa teman dekat saya seperti itu. Saya kirim ke beberapa teman saya itu, ternyata di luar dugaan malah di-share keluar seperti itu. Berarti nggak mengira akan seheboh itu sebenarnya. Betul. Akhirnya substansi saya terkait dengan perhatian untuk kami pemilik toko merancangan atau kelontongan yang plus jual sayuran,
ada perhatian, malah viralnya itu kan ke video saya itu yang saya dituduh menginjak kakinya lah, mengusir lah, melarang berjualan di Pesul lah. Akhirnya kan itu menjadi booming seperti itu. Akhirnya tadi itu saya tidak berpikiran itu akan menjadi booming. Akhirnya booming seperti itu, akhirnya banyak klarifikasi dari saya. Tapi karena sudah terlanjur spiral itu, yang ada hujatan, cacian, makian karena dianggap saya arogan seperti itu. Saya akhirnya sudahlah mengalir begitu saja gitu. Tapi kan akhirnya kok sampai ke meja hijau itu gimana itu? Harusnya kan kalau udah viral ya udah biarin viral aja. Maksudnya nggak perlu sampai digugat, kan kasihan juga. Masa pedagang sayur untungnya berapa kok sampai digugat 540 juta ya kemarin ya? Iya. Itu gimana penjelasannya, Pak? Betul. Jadi tahapannya juga banyak yang masyarakat kurang paham. Tahapannya sebenarnya itu kan saya menggugat itu kan masuk tanggal 15 Januari 2024 ya? 2024 di Pengadilan Magetan. Ya. Artinya sebelum viral video itu saya sudah duluan mengajukan gugatan. Oh, udah lama berarti ya? Hampir setahun berarti ya? Bukan setahun dong. Beberapa 26 Januari ke Januari 2025 berarti ya? Iya. 2025 Januari itu kan tanggal 15 kan saya masukkan. Ya. Tanggal 26-nya viral, berarti kan sekitar 2 mingguan lah ya. Betul, 2 mingguan viral lah video itu. Jadi saya udah masukkan gugatan duluan tanggal 15 Januari, viral lah video itu kan tanggal 26 ke atas, 26, 27 gitu loh. Jadi bukan setelah viral saya gugat, enggak ya. Setelah saya gugat duluan baru viral video itu. Makanya kan substansinya kan meleset. Substansi saya kan gugatan saya itu menjadi perhatian karena suara saya tidak pernah dengar selama lebih dari 5 tahun. Ternyata orang fokusnya ke video saya yang viral itu, yang kata saya melarang lah, menginjak kakinya lah, dan menyampaikan saya ya pokoknya negatif lah. Dan pada tanggal 31 Januari juga karena ada pertemuan di kecamatan, ada Forkopim mencari sana, ada Pak Kapolsek, Udan Ramil, Sekcam. Yeah. Nah, di sana juga saya sampaikan ke pihaknya 2 orang ini yang tergugat 4 dan tergugat 5 ya. Saya video, apa betul sampean saya larang di Pesul? Apa betul sampean tidak boleh berjualan di Pesul? Apa pernah saya usir? Jawabannya jelas itu, dijelas oleh tergugat pedagang sayur ini ya, toko kelontong ini ya, toko kelontong berjalan kalau saya bilang ya. Yeah. Karena tidak sama dengan tukang sornek motor, mereka pakai pickup itu isinya sama dengan toko, jadi memang persis. Iya, maksudnya kayak isinya itu memang komplit ya Bang. Betul, semacam sembako ada di sana semua, dari mulai tepung, bumbu-bumbu, keperluan ibu rumah tangga kan ada semua di dalam pickup ini. Beda kalau sepeda motor itu tidak mungkin dia mau bawa tepung, tidak mungkin bawa gula di dalam plastik. Karena bisa jadi terbang nanti kalau naik sepeda motor, bisa juga nanti meleleh kalau kena hujan kan begitu. Nah kalau pickup ini dia kan ditutup terpal kalau pulang dia, artinya tidak sama dengan sepeda motor, tidak sama. Jadi ketika orang bilang kasihan dia hanya jualan cari makan berapa untungnya, pickup ini sama isinya dengan toko merancangan, yang tidak ada hanya gas sama tabung. Jadi mohon maaf, penghasilan mereka itu juga bukan menengah ke bawah loh ya, itu menengah ke atas loh. Bisa penghasilan mereka kotor itu sampai 2 juta per harinya itu. Besar. Jadi ketika mindset itu berubah, akhirnya kan menyerang saya. Kok tega Bittner tukang sayur hanya mendapatkan keuntungan rupiah demi rupiah kecil itu? Enggak, keliru. Iya, karena kan stigma di luaran sana kan pasti seperti itu. Betul. Hanya cari makan berapa sih untungnya? Iya. Itu besar, jutaan itu. Kalau pickup itu rata-rata belanjaannya itu 1,5 juta sampai 2 juta itu dalam pickup itu. Jadi tidak sama dengan sepeda motor. Tidak mungkin dia mau lengkap sebanyak itu karena apa? Tadi itu karena panasnya rusak, karena hujannya rusak. Kalau mobil kan enggak, dia tertutup. Tertutup. Itulah jadi viralnya kan menjadi kok tega Bittner kok menggugat tukang sayur yang berapa tuh keuntungannya. Nah berikutnya saya tidak menggugat hanya 2 tukang sayur keliling atau toko keliling ini, kan ada 5 pihak saya gugat. Iya. Kepala desa, BPD, RT sama 2 oknum lah saya bilang, oknum toko keliling inilah tukang sayur juga plus tukang sayur gitu loh.
Itu berarti yang 2 orang itu memang dia standby di sini ya, mulai pagi sampai siang atau gimana itu, Bang? Nah, betul. Jadi memang kalau kita mundur ke belakang, kenapa sampai spiral itu? Memang yang 2 ini memang beda dengan mobil pickup yang lain. Ada 5 ya, kalau di sini itu ada 5 yang masuk. Yang 3 ini dia hanya melintas atau hanya lewat situ pindah ke desa lain. Mungkin sejam pindah desa lain. Memang yang 2 inilah yang beda sama yang lain. Kenapa saya bilang beda? Dari jam 5, jam 6 itu mereka sudah masuk desa pos itu secara bersamaan gitu kan. Mulai dari RT 10, RT 9, 8, 7 sampai ke perapatan RT kami ini kan. Ada perapatan sini kan, dekat cuma 100 meter itu. Antara RT 6 dengan RT 7. Nah, rumah kami ini kan RT 7. Jadi toko kami ini kan dimasuk RT 7. Malah dulu 2018 itu depan musola ini dia mangkal lewat masih sepeda motor dia. Kan tokonya Betul. ya. Betul, ada musola itu. Mangkal situ lama, sempat saya tegur juga waktu itu. 2017-18 saya udah pernah tegur berkali-kali itu. Akhirnya sekarang dia punya pickup. Ya tadi berdua mereka gerombol seperti itu. Nah, pickup lain ini begitu dia sudah masuk desa RT 10 ini, dia pindah ke desa lain. Ya. Jadi kalau yang 2 ini memang beda lah. Kalau orang Sila lagi ngeter ini agak lain lah. Dari jam 6 sampai jam 1 dipesu dari RT 10, 9 sampai ke. Jadi cuma muter-muter di dalam desa Betul, Pesu gitu ya. dari gang ke gang, depan rumah orang itu. Dan saya itu punya dokumentasi. Nah, kemudian waktu di pertemuan tanggal 31 Januari kan dipersoalkan dia. Pak Bitter memang tidak melarang, tapi saya direkam-rekam video segala macam. Ya, saya perlu sampaikan di sini juga bahwa saya mengambil video rekaman itu kan di ranah publik. Iya, bukan di ruang privasi. Iya. Kecuali saya ngerekam berdua ini, beliau berdua ini di tempat tertutup, di ruang pribadinya, di rumahnya. Mungkin bisa dikatakan saya melanggar hak privasi. Saya ngerekam itu adalah satu, saya perlu dokumentasi visual maupun gambar yang nyata bahwa mereka bergerak dari mulai RT 10, 9 itu selama bertahun-tahun kan begitu. Iya. Tidak di ruang privasi. Artinya itu sama sekali tidak penting ketika di pasal saya ngambil gambar gitu kan, seperti itu. Jadi kan dipersoalkan tidak melarang memang Pak Bittner, tapi kan ngambil gambar, ngambil video. Nah, itu kan sangat tidak relevan lah, karena tidak ada hubungannya. Saya mengambil gambar video itu kan di tempat terbuka gitu, di tempat publik, bukan di ruang privasi. Tapi kok nominal yang digugatkan sebesar itu, Bang? Itu gimana itu penjelasannya kan? Ya. Pedagang sayur omsetnya berapa sih per hari? Kan gitu, kok sampai digugat 540 juta kan kayak nggak masuk akal gitu loh. Betul. Di sini juga perlu saya jelaskan, gugatan saya itu kan di gugatan perbuatan melawan hukum itu kan hak setiap orang melakukan ganti rugi, namanya gugatan perdata itu kan ganti kerugian material maupun imaterial. Jadi kegugatan saya itu materialnya 540 juta, hitungannya adalah karena adanya 2 orang ini yang selalu mangkal dan berputar-putar sekitar Pesu, kami mengalami kerugian itu rata-rata itu adalah 200.000 sampai dengan 600.000 per hari. Makanya saya rata-ratakan itu ketemunya kan 600.000 dibagi 2, ketemulah angka 300.000. Jadi kerugian kami rata-rata per hari itu adalah 300.000 rupiah. Dan itu bisa dihitung oleh ahli ekonomi manapun, termasuk perbankan. Tapi kan nggak setiap hari harus rugi segitu kan. Pendapatan katalah Bang Bitter, apa memang iya setiap hari pendapatan itu memang flat, katakanlah 300.000 flat kan nggak mungkin. Kadang agak ramai, kadang cuma 100 penghasilan bersih kan gitu. Betul. Nah, di sini juga perlu saya luruskan. Kalau namanya estimasi, kalkulasi itu adalah di total berapa maksimal, berapa minimal itu disatukan. Misalnya diambil tengah-tengah lah. Betul. Minimal saya 200.000 per hari misalnya bersihkan. Maksimal itu 600.000. Itu nanti digabung gitu loh. Jadi digabung itu dari 200.000 sama kadang-kadang 400.000. Misalnya terkecilnya 200.000 ya, terbesarnya 400.000. Itu kalau hitungan ekonomi itu digabung dia 200.000 tambah 400.000 kan ketemu 600.000 gitu ya. Jadi 600.000 dibagi 2 gitu loh. Oh gitu. Gitu. Jadi kadang cuma 200 rata-rata ya. Betul.
Seperti itu hitungan kalkulasinya itu kalau ekonomi itu. Jadi tertinggi berapa 400.000 misalnya kan, kadang 500.000, terendahnya kadang 100.000, 200.000. Makanya dirata-ratakan, ketemulah 600.000 dibagi 2, ketemulah angka 300.000 begitu. Jadi bukan berarti masanya tiap hari kerugi 300.000, enggak begitu. Kadang 400.000, kadang 100.000 kerugiannya, kadang 500 seperti itu. Makanya ketemulah angka di rata-rata 300.000. Berarti angka 300.000 itu penghasilan bersih Bang ya? Betul. Oh, berarti ramai itu Bang tokonya dulu kan? Betul sekali. Dari 2014 itu toko saya itu 2 juta itu kalau sepi itu 1 juta artinya. Omset itu ya? Betul. Kalau 1 juta itu minimal memberikan keuntungan net itu bersih itu minimal 150.000 Per 1 juta ya? per 1 juta. 10% lah ya? 10 sampai 15%. Iya. Real itu artinya semua pedagang di seluruh mana pun pasti keuntungan minimal 5 sampai 15%. Iya. Kalau keuntungannya di bawah itu nggak mungkin bisa bertahan kan begitu. Betul, iya. Ahli ekonomi mana pun bisa menghitung itu. Berikutnya, kenapa beberapa perbankan itu berani meminjamkan nominal saya sekian ratus juta? Karena pihak bank sudah melihat pasar tempat saya itu 2014 saya melakukan pinjaman, 2017 juga saya perbarui. Itu mereka sudah hitung. Saya akan mampu membayar angsuran minimal itu 4 sampai 5 juta per bulan. Karena mereka sudah kalkulasi, saya minimal menghasilkan bersih itu minimal 200.000. Itu hitungan orang ahli ekonomi. Makanya pihak bank itu meminjamkan duit, itu sudah hitung mereka, saya akan mampu gitu loh. Nah, menjadi tidak mampu kan ketika tadi itu mereka mangkal setengah hari di sini dari mulai pagi sampai. Itulah keluhan saya selama tidak terdengar, sekian tahun tidak terdengar, akhirnya viral lah video itu. Itulah yang menjadi bumerang, menjadi masalah. Dipersoalkan saya dianggap arogan. Itu kan rasa kecewa itu kan saya juga manusia ya. Pasti hilang lah kalau sudah kesabaran saya. Yang penting saya tidak memukul, tidak menganiaya gitu loh, tidak mengusir gitu, tidak melarang. Seperti itu. Tapi untuk keluhan itu apa hanya keluarga Pak Bigner aja atau banyak toko-toko kelontong di sekitaran sini memang mengeluhkan hal yang sama tentang adanya pedagang keliling itu gimana? Iya. Sebenarnya kan juga saya berharap itu kan teman-teman dari jurnalis itu kan biar berimbang kan harapan saya kan cek lokasi gitu loh. Yeah. Boleh dicek siapa yang sudah tutup, ada sana tuh paling pojok itu toko dulu paling besar lebih dari 20 tahun di sini, toko merancangan plus jual sayuran. Sekarang tutup, rumahnya dijual, tanahnya dijual sampai tutup dia. Kemudian di seberang sana juga tukang sayuran, di sebelah saya juga toko merancangan plus sayuran. Pada dasarnya juga mereka mengeluh. Dan sudah 2 yang tutup ya, tutup permanen itu. Itu sebenarnya pada dasarnya mereka mengeluh. Tapi mereka tidak tahu harus melangkah kemana. Lah berhubung karena saya memang ya tahu sedikit lah masalah hukum perdata kan, makanya kan saya melakukan komplain gitu keluhan. Kalau masyarakat banyak sebenarnya yang punya toko merancangan khususnya ya, plus jual sayuran loh ya, itu pahami ya. Toko merancangan atau kelontong plus jual sayuran itu sebenarnya mengeluh mereka, cuman tidak berani bersuara, tidak berani ngomong. Karena tadi itu takut dimusuhin kanan kiri, takut dimusuh tetangga. Selalu bilang rezeki ada ngatur, selalu bilang rezeki tidak tertukar. Kalau saya nggak punya prinsip begitu, saya pernah hidup di mana-mana, di Papua pernah, di Sumatera pernah, di Ambon, Sulawesi. Prinsip itu saya nggak begitu. Gimana? Prinsip hidup saya itu adalah hidup itu harus berjuang, nggak cukup hanya pasrah dan tidak boleh hanya mengatakan rezeki nggak ada ngatur. Harus dilengkapi kalimat itu, rezeki nggak ada ngatur kalau kita tetap berusaha dan berjuang dan berdoa. Kalau hanya rezeki ada ngatur, hanya tidur tok di rumah, apa ada ngasih rezeki? Kalau saya punya prinsip, maka saya pernah hidup di Papua mencari rezeki, karena hidup itu harus berjuang dan melangkah gitu loh. Bukan hanya cukup kalimat, hidup itu kan rezeki ada ngatur. Ya tetap berusaha dong, tetap bekerja kan begitu. Seperti itu. Tapi 540 juta loh Bang, ini nominal yang Fantastis ya. fantastis, bukan sedikit ini. Betul. Untuk sekelas pedagang sayur keliling. Kan Oke. yang itu yang jadi apa namanya Masalah pertanyaan kan itu. besar, masalah Betul. dan kegaduhan di masyarakat kan seperti itu. Betul. Di situ saya ulang lagi tadi itu bahwa hitungan sampai 540 juta itu adalah 300.000 kerugian kami sehari-hari itu dikali 30 hari. Kan begitu. Iya. Ketemu 9 juta. Jadi kerugian kami itu rata-rata 9 juta per bulan, nah, bersih ya. Kemudian dikalilah 12 bulan. Begitu hitungannya. Ketemu 1 tahun. Iya, setahun kan. Kemudian dikali dengan 5 tahun. Dari mana itu? Dari mulai saya ngeluh kepada kepala desa,
awal Januari 2020 sampai 31 Desember 2024 itu ketemunya 5 tahun. Angka 540 juta itu adalah 300.000 per hari dikali 1 bulan dikali 12 bulan, kemudian dikali selama 5 tahun, ketemulah 540 juta. Kan begitu, itu kerugian materinya. Itu real, itu artinya kok ada angka 540. Itu hitung-hitungan ekonomi memang seperti itu gitu loh. Jadi dikali 5 tahun. Kemudian kita juga harus jelaskan bahwa yang saya buat ini adalah 5 orang kepala desa, ketua BPD yang notabene juga PNS. Saya tidak tahu melanggar apa enggak itu regulasinya. Setahu saya tidak boleh seorang PNS merangkap BPD sebenarnya. Kemudian ketua RT yang selalu membiarkan karir terjadi malah menyuruh pedagang ini untuk mangkal kan gitu kan. Malah menyuruh ya? Malah menyuruh, yang jadi masalah kan di situ. Saya tanya, sampai disuruh pedagang sini siapa? Yang nyuruh RT. Saya tanya yang satu juga, saya disuruh kepala desa. Saya juga kecewa gitu kan. Terus untuk itu BPD itu, orang BPD itu dia PNS juga soalnya, PNS di SMA negeri. Kok ikut dituntut itu jalurnya kemana itu? Oke. Jadi di BPD itu Undang-Undang Desa ya, Undang-Undang Desa 6 2014 sama yang terbaru nih, Undang-Undang terbaru itu 2024 itu, BPD itu tugasnya adalah menyalurkan aspirasi masyarakat, mendengarkan keluhan masyarakat, menyampaikannya kepada pihak kepala desa. Baru dibuat namanya regulasi. Kalau ada keluhan disalurkan ke pihak desa, dibikin rapat. Nah, itulah kenapa saya juga BPD gugat gitu loh, karena tugasnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya gitu loh. Mendengar, menyalurkan suara kami sebagai masyarakat seperti itu. Makanya BPD sebagai tergugat 2 begitu. RT juga begitu. Tugas RT itu juga sama. Mendengar keluhan masyarakat, aspirasi masyarakat disampaikan kepada RW. Nanti RW menyampaikan kepada kepala desa. Urutan seperti itu. Makanya ketemulah dari 5 orang ini. Saya minta kemarin itu kan sebenarnya tanggung renteng itu kan 5 orang ini 540 juta itu adalah tanggung renteng oleh 5 orang, bukan hanya tukang sayur 2 orang ini gitu loh. Tapi kan di framing nih seolah-olah saya menggugat 540 juta, iya, kan hanya 2 orang seperti itu. Dengan nominal seperti itu, dengan nominal sebesar itu pedagang sayur juga Betul. Nggak mungkin, ya bukan nggak mungkin ya, mungkin mampu ya. Cuma Mampu sebenarnya kalau secara ekonomi. Tapi kan ya sayang uang segitu. Betul, seperti itu. Terus untuk pasca kegaduhan yang terjadi itu, terus apa namanya, kehidupan sosial Bang Bid di rumah ada perubahan nggak sekarang? Iya. Dimusuhin tetangga atau dikucilkan itu gimana? Iya, betul. Jadi ya memang kalau kita urut ke belakang ini kan sebenarnya ada ketidaksukaan tuh kepada saya khususnya gitu kan. Pas sebenarnya itu kan saya itu kan berjuang untuk keluarga saya punya usaha, masa iya sih saya biarkan mati kan begitu ya, karena memang ada ketidaksukaan mungkin dengan kami atau apa gitu kan. Kalau saya penting saya tidak mencuri, tidak menipu orang di sini, tidak melakukan korupsi. Jadi ketika saya dibenci, dimusuhin, dalam sejarah manapun memang perjuangan itu penuh dengan tantangan. Berarti artinya dikucilkan lah. Dikucilkan. Sekarang dikucilkan ya sama betul, tetangga dan kampung ya. Betul. Dan saya memang sudah tatak dengan keluarga saya. Silakan dikucilkan. Yang jelas saya tidak menipu, tidak korupsi, tidak mencuri punya orang. Saya hanya memperjuangkan hak saya. Karena apa? Saya punya izin usaha, bayar pajak, bayar retribusi. Yang seharusnya juga ketika saya melaksanakan kewajiban saya mendapatkan usaha saya itu dengan izin, seharusnya juga saya mendapatkan hak saya sebagai warga negara yang baik, melaksanakan usaha dengan izin usaha yang mengikuti aturan regulasi yang di negara yang tertib aturan seperti itu, kayak gitu loh. Nah terus ini Bang, apa namanya, kan awalnya 540 juta. Terus kemarin saya sempat baca di media itu, di artikel-artikel itu kok turun jadi 10 juta. Iya kan, sempat turun tuntutannya ya, tuntutan nominal apa namanya, rupiahnya itu loh Bang. Itu turun ke 10 juta. Terus tiba-tiba waktu sidang kedua ya tuh, mediasi kedua kok tiba-tiba langsung dicabut itu kan 540 rupiah. Apa memang ada apa namanya, mediasi di belakang layar atau gimana itu? Gimana itu Bang? Oke. Jadi tuntutan material saya itu kan 540 juta itu kan mereka kan keberatan di mediasi pertama itu tanggal 5 itu kan. Kemudian mediasi kedua itu di momen-momen yang sama itu tidak jauh jaraknya. Saya waktu di mediasi pertama saya sebenarnya tidak menyebut angka 10 juta.
Cuman sudah kadang di framing, saya minta dari 540 juta, kok tiba-tiba cuma 10 juta, saya kan di framing lah. Seolah-olah Kak mencari uang, Betul. mencari kesempatan gitu kan. Betul, dan murah sekali gitu kan dari 540. Sebenarnya nggak begitu. Waktu itu sebenarnya di hakim mediatur saya menyampaikan 4 mata ini ya dengan hakim mediatur sampai satu panitera itu ya. Saya sampaikan saya menggugat 540 juta Pak hakim mediator. Kan haknya mereka yang punya yang pihak tergugat ini kan menawar berapapun, saya kan bahas begitu. Mau ditawar 100 juta, 150 juta, atau 10 juta pun itu kan hak mereka, atau 1 rupiah pun hak mereka. Sebenarnya saya ngomong gitu. Berarti memang nggak ada statement harus Nggak ada, 10 itu 10 nggak. juta nggak ada ya. Dan saya itu ada kok rekamannya. Saya tidak menyebut saya mau 10 itu, nggak begitu. Haknya tergugat itu untuk menawar 10 juta kan gitu. Akhirnya karena satu kondisi memang panas ya, di luar juga lagi rame, mungkin ya Pak hakim mediatur udah paling cepat gitu kan, paling terendah mungkin dianggap 10 juta gitu, gantian lagi. Karena kan waktu mediasi itu kan tidak dipertemukan bersamaan, gantian kan dengan saya dulu penggugat, kemudian setelah selesai 4 mata saya keluar, mereka masuk, disampaikan gugatan saya seperti ini, kemudian dipertemukan lagi gitu loh. Jadi saat itu memang kondisi, memang situasi lagi panas di luar, akhirnya mungkin Pak hakim mediatur itu ngambil paling gampangnya seperti apa gitu loh, disarankan seperti itu. Ya saya tidak minta segitu 40 juta enggak. Nah kemudian pada saat mediasi yang kedua ini saya juga minta, ya sudah kalau memang tidak mau atau tidak mampu 540. menawar berapapun itu 540, saya akhirnya saya bilang, saya gugatan materi saya itu, kerugian materi saya itu ya sudah cukup 540 rupiah gitu loh. 540 rupiah saya mintanya 40 gitu. perak ya berarti. Perak lah kalau ini. Dengan kerugian materi 1.000 rupiah gitu loh. Iya. Seperti itu. Jadi Itu pun nggak dipenuhi juga sama pihak betul. tergugat. Ya tergugat juga terpenuhi. Ya tadi itu saya dengan legowo seperti permintaan beberapa banyak pihak termasuk Pak hakim mediator meminta ke saya, ya sudahlah ini biar Magetan kondusif, dengan kebesaran hati tolonglah dicabut walaupun mereka tidak menyanggupi 1 rupiah pun gitu kan. Ya saya tetap berbesar hati untuk Magetan kondusif. Ya saya akhirnya cabut juga saat itu gitu loh. Jadi saya tetap cabut walaupun mereka tidak menyanggupi 540 rupiah dan 1.000 rupiah, ya saya tetap logo mencabut gugatan saya gitu loh. Jadi bukan karena tekanan anti mediasi saya, enggak begitu. Karena hukum itu sebenarnya prinsipnya enggak begitu. Hukum itu, keadilan itu harus ditegakkan walaupun langit runtuh, gitu sebenarnya kan sudah prinsip. Cuman kembali ke masalah kondisi sosial masyarakat, Magetan sampai keluar sudah sampai viral kemana-mana, timbang nanti digosok sana sini, digoreng sana sini malah nggak karuan, malah lari ke unsur sara terus. Maka saya mengambil kesimpulan, sudah saya cabut gugatannya seperti Berarti itu. tanpa ini ya, tanpa syarat ya berarti ya, Ya. pencabutannya itu. Dan saya merasa itu keadilan itu kan tidak harus karena di pengadilan. Keadilan itu kan ada di atas lagi ya, Gusti lah yang nanti yang memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Seperti itu, makanya saya mencabut itu dengan ikhlas ya, lahir batin ya. Biar nanti digantikan rezeki saya dari mungkin dari tempat lain, seperti itulah, bahwa Gusti, kalau orang bilang Jawa sini bilang Gusti boten sare lah. Iya. Akhirnya saya gitu mengalahnya dengan keluarga saya, sudah rembuk seperti itu. Terus itu Bang, kemarin kan sempat ada entah itu organisasi ataupun perkumpulan ya, dari perkumpulan apa namanya? Katanya PBB katanya. Bukan, ini dari Persatuan. Iya PBB, Pemuda Batak Bersatu. Itu gimana itu tanggapan Bang Bener? Kok malah seolah-olah dia berpihak ke pedagang sayur, padahal sama-sama Bataknya kok malah nggak dibela, itu gimana Bang? Iya. Menurut Sebenarnya kemarin juga saya sayangkan itu ya, sebelum ketemu di kantor desa mereka mau menyampaikan aspirasinya mereka, seharusnya kan nemu saya dulu ya kan. ya, Ini juga saya sayangkan gitu kan. Katanya organisasi yang punya legalitas, kok bisa-bisanya tanpa klarifikasi dulu, tanpa rembuk ke sini, paling jarak dari sini kan ke kantor desa kan hanya 100 meter toh. Apa salahnya kesini dulu? Sebenarnya apa yang terjadi kan gitu seharusnya. Normatif itu kan seharusnya mereka datang sini kan. Tidak datang sini, saya tunggu kok. Saya tanya teman saya, katanya mau ke sini PBB. Saya tunggu kok, gak datang-datang.
dari jam 9, 10, 11 sampai siang. Akhirnya saya keluar gitu kan, saya tidak ada yang datang sini gitu kan. Lah di situ juga saya sayangkan, sempat ada kalimat di situ itu narasinya bahwa Bittner Shanturi itu sudah dikeluarkan dari PBB gitu kan. Iya. Tapi berarti sebelumnya udah masuk ke PBB berarti Bang, anggota berarti kan? Itu dia, itu yang saya perlu klarifikasikan, klarifikasi bahwa saya belum pernah dan tidak pernah terdaftar jadi anggotanya PBB Magetan sekitarnya. Belum pernah jadi anggota atau pengurus PBB yang notabene katanya ketuanya orang Mospati itu. Saya tidak pernah jadi anggotanya. Pertanyaan saya sederhana saja. Bagaimana mungkin seorang anggota dikeluarkan belum pernah jadi anggota? Kan begitu nih. Saya belum pernah masuk rumahnya si A. Katanya saya dikeluarkan dari rumah. Oh, saya masuk rumahnya jadi belum pernah. Kan begitu. Waktu saya pernah ditawarkan, ayo bergabung karena sama-sama Batak gitu kan. Saya pengen diajak gabung di PBB. Cuman saat itu saya tanyakan gini. Saya ini kan juga sebagai pengusaha kan. Juga kan saya jurnalis nih. Saya kan punya kode etik. Saya tidak mau nanti ada benturan kepentingan kan di sini antara ormas dengan lembaga pers gitu. Maka saya nggak mau waktu itu gitu loh. Tapi saya persarankan untuk masuk, dan sempat saya masuk kalau nggak salah beberapa hari gitu, saya pernah dimasukkan dalam grup. Tapi setelah saya lihat tidak sesuai dengan harapan saya, ya saya keluar dari grup gitu loh. Saya keluar dari grup. Jadi belum pernah jadi anggotanya, belum pernah punya KTA-nya. Saya hanya diusulkan masuk di PBB. Jadi sekali lagi saya luruskan, sangat disayangkan narasinya itu menurut saya itu malah tidak baik gitu loh. Oh, berarti cuma dimasukkan ke grup WA gitu maksudnya. Betul. Nah, berarti belum secara resmi normalis masuk ke normal, anggota. belum pernah jadi peranggota, belum pernah jadi punya KTA, belum pernah. Itu saya sayangkan itu kan. Nah, kemudian di narasi itu juga saya komplain, kok katanya ada kata-kata pemerasan seterusnya. Ini terlalu jauh gitu loh. Saya pertanyakan tuh tupoksi mereka itu menjustis, menghakimi itu dari mana gitu kan. Katanya sering melakukan pemerasan seterusnya. Kita kan negara hukum. Kalau umpama saya serang balik, mereka saya laporkan, bisa saja kan. Sampai saya dikatakan pemeras. Gugatan perdata itu hak setiap orang melakukan gugatan nilai nominal berapapun, 1 miliar, hak masyarakat penggugat itu kan. Bukan itu dianggap sebagai merasan kalau itu dianggap pemerasan. Jadi sangat-sangat jauh, tidak sesuai lah. Sudah nggak datang bertamu ke rumah saya, tiba-tiba kok datang kantor desa membuat pernyataan tanpa konfirmasi ke saya gitu loh. Seharusnya yang benar adalah datang sini dulu, konfirmasi apa yang terjadi sebenarnya, kan begitu. Setelah itu mereka menyampaikan statement, tapi kan sudah tanya dulu ke saya apa sebenarnya terjadi. Nah berikutnya itu mungkin mereka bisa menyampaikan bahwa Bittner Shanturi itu adalah persoalan pribadi. Oke, akan saya ujung jempol. Tidak ada hubungannya dengan masalah suku gitu kan begitu. Seperti itu benar nggak apa-apa. Dan perlu saya jelaskan kenapa saya tidak masuk di PBB tadi itu. Saya tidak nyaman dengan kepengurusan itu, dan menurut saya juga sudah di lembaga pers, saya nggak mau nanti campur aduk gitu kan. Yang penting lagi adalah saya ini kan tidak murni orang Batak di Pesu ini. Istri saya itu kan asli orang Jawa sini. Nenek moyangnya itu orang Pesu sini gitu loh. Artinya saya pertimbangkan dulu. Karena kalau nanti saya ikut ormas membawa kesukuan, ras gitu kan, ini kan sangat berbahaya nanti, bahwa nanti dianggap semua di PBB itu adalah semuanya orang Batak, istrinya orang Batak, ibunya kan begitu. Maka saya nggak mau gitu loh. Istri saya adalah orang Jawa, murni orang Jawa, asli orang Jawa, nenek moyang adalah di Pesu sini gitu loh. Dari Mbah Yud nenek moyang itu adalah orang Pesu. Maka saya masih pertimbangkan untuk masuk di PBB, biar nggak ada nanti mindset opini bahwa PBB itu harus orang Batak semua. Maka saya nggak mau gitu loh. Karena istri saya orang Jawa, anak saya kan akhirnya kan campuran kan antara Batak dengan Jawa. Dan Batak, ya. Betul, makanya istilahnya itu anak pejabat gitu kan, peranakan Jawa Batak kan begitu. Seperti saya nggak mau terkultur lah, terpisah-pisah antara Jawa, Batak, Sunda. Saya nggak mau gitu loh. Saya tetap dinetralisasi sebagai jurnalis. Saya harus independen, tidak boleh memihak ormas manapun gitu. Seperti itu sebenarnya garis besar terkait PBB itu gitu. Terus untuk kedepannya ini harapan Bang Bit ya, harapannya untuk pedagang sayur dengan ya intinya untuk menyikapi yang sudah terjadi. Harapan kedepannya apa ini Bang? Oke.
Jadi walaupun saya merasa itu diingkari ya ketika kesepakatan 2022 itu yang jelas-jelas tertulis sana itu pedagang dari luar boleh masuk PESU, tetapi poin satu jelas ya, tetapi harus pakai norma etika berdagang, tidak boleh mangkal, berputar-putar sekitar tokonya orang PESU yang punya juga toko merancangan plus jual sayuran. Sebenarnya kan jelas itu, cuman oke lah kalau mereka memang punya rasa, punya jiwa tempo seliro kata orang Jawa, punya rasa empati, silakan dilaksanakan. Nggak dilaksanakan pun walahu alam, terserah mereka gitu kan. Karena setiap orang itu tidak akan sama watak, sifat orang tidak akan sama gitu. Orang Papua juga belum tentu punya watak keras semua, belum tentu juga gitu kan, sama. Orang Batak juga punya sifat lembut, juga punya sifat kasar. Mungkin beliau juga mungkin sifat Jawa, tapi mungkin agak sedikit ego juga, itu sama mereka lah. Yang jelas saya sudah legowo, monggo mereka patuhin, monggo mereka tidak punya attitude, tidak punya etika, ya silahkan saja lah. Saya sudah sampaikan kemarin itu hak mereka, itu hak individu. Yang jelas jangan sekali-sekali membawa isu sara. Ini murni adalah pribadi saya sebagai pengusaha yang istri saya punya usaha di sini, lahir di sini, besar di sini, kepengen cari rezeki di sini. Harapan saya juga namanya dari luar, jauh dari Parian sana, 1 jam lebih dari sini, ya mereka juga harapannya punya empati, punya rasa tempo seliro kepada pedagang yang punya pekerjaan mencari nafkah juga di kampungnya sendiri. Seperti itu sebenarnya, nggak ruwet sebenarnya, nggak sulit, sangat sederhana banget gitu. Kalau mereka tadi tidak mau melaksanakan, silakan kembali kepada individu masing-masing. Nanti biar masyarakat menilai seperti itu. Tapi untuk tekanan-tekanan dari tetangga ataupun intervensi dari luar gitu, menekan keluarga, anak atau istri, nggak ada ya? Ya, sebenarnya waktu rame-rame itu kan ada semacam buat saya itu intimidasi lah. Ada beberapa orang sini yang mengaku dari organisasi pencak silat gitu kan, ya pakai atribut pencak silat. Cuman kalau saya sih ya mohon maaf ya, karena saya ini juga orang memang warga pencak silat juga. Cuma disayangkan aja, nggak usah lah, saya bilang ke mereka jangan bawa atribut perguruan silat manapun di sini, karena saya juga warga pencak silat juga gitu loh. Cukuplah individu, one by one, person by person, nggak usah membawa organisasi. Sampaikan mereka begitu. Jadi jangan membawa mana-mana melebar masalah bawa atribut perguruan silat, saya tidak sebut namanya. Mereka tidak perlu mengintimidasi saya, menekan saya dengan membawa organisasi perguruan silat. Saya tidak suka seperti itu. Itu sama saja mengkotak-kotakkan nanti perguruan A, perguruan B. Bahkan semuanya kita punya prinsip yang sama, bahwa perguruan silat manapun atau bela diri manapun itu semuanya untuk persaudaraan, bukan untuk arogan, bukan nakutin orang. Kalau saya prinsipnya gitu loh. Untuk bela diri juga untuk kesehatan, olahraga juga persahabatan, persaudaraan gitu loh. Bukan untuk mentang-mentang untuk menekan intimidasi, saya tidak mau gitu loh. Kalau tekanan tadi itu ada sebenarnya, cuma saya nggak hiraukan lah seperti itu. Oke, terima kasih untuk sore hari ini ya, Pak Bittner sudah meluangkan waktu untuk saya wawancara gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kita hari ini bersama Bang Bittner. Mungkin untuk lain waktu kita akan bersama Pak Marno, pihak pedagang sayur yang tergugat ya. Oke, terima kasih Bang Bittner. Salam sehat, merdeka.